Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke pengkodean. Pengkodean itu jendela coding pada Microsoft Excel. Visual Basic, kita masuk kepada Visual Basic. Ini dia tampilannya. Microsoft Visual Basic Application. Nah, ini logika pemrogramannya nanti adalah form ini dipakai untuk memasukkan data di sini. Oke? Nah, form ini cara buatnya nang kayak apa? Kita mulai dari nol aja ya. Kita mulai dari nol ya. Biar kamu fokus ya. Kalau nggak lihat sebelah sini ya. Oke? Ini juga lagi ngerekam, jadi masih aman. Oke, aku mulai dari nol. Aku pilih blank workbook. Kamu bisa pakai dari file kamu yang kemarin. Oke? Langkah pertama ketika blank kayak gini, pastikan sudah tersave as formatnya macro enable workbook. Paham macro enable workbook? Pilihan nomor 2. Excel macro enable workbook. Karena coding-coding sama bahasa pemrogramannya akan tersimpan di situ. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan yang ketiga. Kini jadi kenyataan. 4B. Oke, pastikan seperti ini ya. Oke. Aku nggak mau dulu bermain-main di sheet 1, sheet 2. Ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 sampai buset. Nah, ini kita rename misalnya ada data ya. Tapi ini nanti dulu mainnya. Kita save dulu. Kita bermain-main di tampilan developer Visual Basic. Ini tampilan dasarnya, ini tadi sheet 1 yang berubah namanya jadi data, ini sheet 2, sheet 3, sheet 4 yang belum diganti namanya. Ini namanya jendela project. Ya, jendela project. Sementara ini namanya jendela property. Jadi setiap sheet ini propertinya bisa kita setting. Mau menyembunyikan sheet 2, ininya kita visible-nya kita hidden kan. Nah, sheet 2-nya ada di sini, tapi ketika Excel-nya terbuka, tersembunyi sheet 2-nya. Ini kalau kalian menyimpan dokumen rahasia, ya kan? Daftar nama laki-laki yang kaya raya. Oke? Perempuan harus matre ya. Kalau enggak makan apa kamu? Lanjut. Di sini nomor, misalnya ya. Nama, terus alamat. 3 doang. Nomor, nama, alamat. Terus di sini ada rumus. Makro mana makro? Record makro ya. Data mana makro? View developer. Record makro. Input data. Control I. Baru O. Oke. Lanjut. Ini kalau membuat data form blok gini ya. Habis itu data form. Baru kita oke. Nah, ya kan? Baru kita close. Baru kita stop. Paham? Jadi di sini ketika ada insert seperti ini, asing makro, asingkan ke input data. Ketika diklik ini, debug. Ya, active sheet show data form. Bukan masalah debugnya, tapi jendela Visual Basic makro itu disimpan di modul. Ya, kalau ada modul kan makro kan, sementara ada jendela sheet, ada jendela modul untuk merekam rumus. Tapi ada lagi di sini. Jadi kita abaikan yang ini, yang kurang tadi ya, yang belum tepat. Kita kembali ke sini lagi. Jendela Visual Basic dia unsurnya ada jendela menyimpan data, tempat penyimpanan data atau Microsoft Excel Object, ada modul tempat menyimpan rumus makro. Kemudian ketika ini klik di sini insert user form, ada namanya user form, jendela untuk menginput form. Jadi kalau kamu belajar yang kemarin akurat, tahu akurat? Tampilannya kan penuh dengan form ya. Formnya itu dibangun berdasarkan seperti ini, akurat itu. Nah, sekarang kita bangun sendiri tampilan seperti itu. Bisa ngikutin?
Kalau nggak ada, kamu minum teh di bawah. Nggak usah pakai gula, karena manisnya sudah di kamu. Lanjut? Lanjut belum? Nah, tampilan user form ini namanya, kalau ini gua tutup semuanya ya, kalau ini gua tutup, lu akan melihat tampilan seperti ini. Kalau ini dibuka, ini yang dibuka. Nah, ini Project Explorer, ini akan tampil seperti ini ya. Kemudian ada lagi property window, ini lebih pada propertinya. Misalnya user form ini di double klik, muncul formnya ya. Propertinya ini warnanya, back colornya mau kita ganti jadi warna, back colornya warna apa kira-kira? Mau warna apa? Pink. Nggak ada pink di sini, mana pink? Nih, ini pink kayak ini? Nggak tahu ah. Nah, ini tampilannya. Jadi ketika ini ngeplay, ini tampilannya ya. Ini run, menjalankan aplikasi. Jadi tampil seperti ini run ya. Kalau ini close. Ini jendela perintah nih. Run, break, reset. Kita bermain-main di sini nih. Kita bisa run sama stop. Ketika stop, masukkan lagi rumusnya. Kemudian di sini di jendela propertinya ada lagi namanya toolbox. Ini perkakas kita untuk memasukkan apa aja yang ada di dalam form. Oke? Misalnya kamu mau masukkan label di sini ya. Label 1, kemudian di sini text box. Kemudian ini kita copy, kalau nggak mau copy baru kita tag. Nah, baru kita paste. Nah, tadi apa yang di bawah tadi sheet ini? Nomor, nama, sama alamat. Nomor, kemudian daripada itu apalagi Beb? Nama, kemudian alamat. Nah, ketika ini di run, klik dulu yang kosong ini ya. Kalau mau run ya, ini tidak apa-apa kita tutup. Klik dulu ini sampai muncul garis tepi ini. Baru kita run, tampil seperti ini. Maunya kita input nomor 1, namanya Udin Jablay. Nah, alamatnya sama Rinda. Nanti ada tombol proses masuk ke sini. Atau nomornya kita bikin rumus otomatis. Ketika di sini nomor 1, otomatis ini nomor 2 yang akan diisi. Bisa seperti itu. Cuman belum saatnya, kita masih perlahan-lahan. Nah, tampilannya jendela properti itu seperti ini. Nah, oke, dan ini bisa diganalin. Kita blok misalnya segini ya. Ada di sini properti font. Ini namanya font. Ini hurufnya 16. Nah, kita okekan. Tuh, jadi ganal kalau seganal badanmu. Nah, baru kita bisa ngikutin? Bisa? Kalau nggak bisa, kulangin. Nanti. Nah, ini properti di toolbox. Kemudian ini yang namanya command button. Ini perintah. Command button ini, inilah yang diklik nanti. Menjadi tombol. Tombol-tombol. Ini modelnya macam-macam. Kita bisa setting kayak icon-icon kayak yang aplikasi akurat gitu. Bisa kita rubah. Nah, cuman ini dasar-dasarnya ya. Nanti pengembangannya di semester depan. Nah, command button, ini jendelanya. Di dalam jendela coding ini, kalau ini gua klik, ini namanya method ya. Ini namanya event. Event, perintah ya. Event itu artinya kejadian atau perintahnya apa. Ketika command button 1 diklik, kita lihat. Ketika ini diklik, muncullah jendela coding. Jendela coding ini persis jendela coding makro yang kamu edit kemarin. Yang active cell offset 1,0 ya kan? Nanti sering-sering nonton YouTubeku, kalau perlu subscribe ya. Cuman ku upload banyak ceramahnya karena itu jadi duit. Lanjut. Nah, apalagi tadi di sini lupa gua. Sampai mana tadi? Sampai coding. Di sini menempatkan rumusnya. Nanti rumus setiap prepaid sub sama end sub itu satu rumus untuk command button. Nanti ada lagi rumus. Misalnya command button 2. Bukan command button. Mana command button? Ini.
Comment button lagi, ya. Double klik misalnya rumus unload me. Apakah itu? Jadi ketika ini dijalankan, ketika klik keluar, menutup. Unload me itu artinya menutup. Paham sedikit? Paham sedikit atau tidak paham sama sekali? Ulangi ya. Ulangi ya. Oke. Dari mana kita ulang? User form atau dari mana? Dari awal. Oke, pakai bahasa apa? India kah Bugis? Banjar, beleng-beleng, beleng-beleng, beleng-beleng. Lanjut. Nah, kita lihat lagi ya. Ulang ya. Dari sini aja ya. Kita masuk Visual Basic. Inilah tampilan jendela pemrograman yang ada di Microsoft Excel. Visual Basic, kamu main-mainnya di sini. Klik kanan, insert user form. Akan muncul tampilan user form 2. Di dalam user form otomatis muncul toolbox. Toolbox ini alat. Toolbox itu isinya apa? Ini namanya label untuk mengisi data. Ini namanya text box untuk isiannya. Ini kalau mau ngisi ada pilihannya. Contohnya jenis kelamin laki-laki, perempuan. Dibikin kayak combo box begini. Kayak di Excel data list. Kemudian ini ada lagi, ini combo box, ini list box. List box ini untuk bikin yang namanya tabel. Mengambil data yang ada di sini. List box. Nah ini list box namanya. Ini abaikan dulu biar kamu tidak pusing. Kemudian ini namanya checkbox. Tahu checkbox? Misalnya kalau berkas itu kelengkapan berkas, KTP, ya kan, buku nikah, akte cerai, ya kan, akte kematian, nah, lengkap enggak? Kalau ini namanya option box, pilihannya. Nah, apakah dia layak untuk menerima kredit, ya atau tidak? Nah, option box mau kita ganti. Di jendela option box, kalau ini kita ganti, double klik, misalnya kita ganti, nah otomatis captionnya ini berubah tidak? Ketika klik option ini, kita captionnya di sini kita ganti yes, berubah jadi yes. Checkboxnya juga klik sekali atau double klik KTP, kemudian kakak, kemudian apa lagi? Salah. Double klik aja sekali, baru SIM. Ketika ini kita jalankan, ini label 1, captionnya kita ganti nama. Ingat caption yang di sini bukan di name ini ya. Oke, ketika ini engkau play itu KTP, KK, SIM, kalau barangnya ada ini yes atau tidak. Ini option ini pilihan. Akan tampil seperti ini. Nah, sekarang biar lebih enak, tugas kalian ikutin aku. Kalian mau apa? Ini tugasnya. Mulai lagi kan dari nol? Oke. Aku hapus dah semuanya. Hapus ya. Hapus ya. Lanjut. File, edit, view, insert, user form. Ini jalan pintas saja ya. Format tampilannya ya. Bikin sama ukuran. Insert user form. Di sini juga sama user form. Klik kanan di sini juga sama insert user form. User form 1 tugas kalian adalah pertama kita pakai 3 buah aja, pakai label, pakai text box sama comment button dulu ya. Lihat ya. Labelnya aku bikin 2. Labelnya aku bikin 2. Kemudian text box-nya aku bikin 1. Oke? Kemudian comment button-nya aku bikin 2. Bisa? Bisa? Apa nama grup WA kita? Biar aku print screen. Apa? Ananda Maulida. Apa nama grup kita? Yang mana nih? 4D. Aplikasi kom ini.
Busines. Ini. Ya. Oke ya. Ini aku print screen. Mana print screen di sini? Ini aku kirim ke sini. Ctrl V. Kirim ya. Padahal internetnya belum aktif ya. Nah, ini sediakan label 1, label 2, komen 1 sama komen 2. Label ini bisa kita ganti back colornya, warnanya misalnya warna amparan tatak, warna kuning. Ininya juga back colornya kita ganti warna kuning. Ini kita tulis di sini input nama apa di sini? Nama mereka atau nama Anda. Input nama Anda. Label 2 hurufnya kita besarin, fontnya 14. Jadi besar kan? Terus ada di sini merubah text length. Nih, text length. Pilih di sini, center, ke tengah dia. Ya. Kemudian di sini komen button 1 kita ganti di sini namanya proses. Ini kita ganti namanya selesai. Nah, ini mau samakan ukurannya blok, ada di sini format ya. Make same size, sama-sama lebar. Kemudian format make same size, sama-sama tinggi. Tuh, ukurannya jadi sama tuh. Ya, cuman ini keganalan ya. Halus sih. Oke. Ini kita cilik. Oke, buat seperti ini ya. Ini namanya text box 1. Ini namanya label 2, ini namanya label 1. Ketika dijalankan tampilan seperti ini. Ini aku belum mengajarkan supaya masuk data ke dalam sheet ya. Baru kita main-main di form. Jadi ketika masukkan nama Anda, yuhu, maunya aku ketika diproses, yuhunya masuk ke sini. Oke? Ini ku print screen. Ku kirim ke sini. Nih, karena ini tahap pertama. Kalau kamu sekali ini menolak, nggak ada aura positif, nggak ada positive thinking, ya sudah, selanjutnya kamu nggak bisa. Makanya hadirkan energi positifmu kalau belajar ini. Oke, lanjut. Kita masukkan jendela codingnya. Rumus yang pertama, selesai. Selesai tadi apa rumusnya? Unload me. Oke, lanjut. Rumus yang kedua proses. Proses. Ini namanya text box 1, ini label 2. Double klik yang proses. Label 2 titik C caption. Tekan tab di keyboard sama dengan text box 1 titik text, tekan tab gitu. Label 2 caption sama dengan text box 1 titik text. Kita print screen, kita kirim lagi ke sini bosku. Baru kita kirim. Nah, ini rumusnya. Ingat, bikin rumusnya dari mana? Ketika kamu double klik ini muncul rumus ini. Ini juga bisa di double klik label 2, maka muncul prepared sub label 2 klik. Apa yang akan dilakukan? Nah, apa? Klik macam-macam nih. Ini namanya method. Nah, kalau yang isiannya rumusnya namanya event, formulanya. Nah, oke, coba kita jalankan ya. Kita tutup ini, baru kita klik yang secara umum supaya ujung-ujung keluar, baru kita play. Masukkan nama yang paling cantik di sini siapa? Siapa? Nama yang paling cantik di sini Anissa. Anissa Fitri. Baru kita proses. Muncul kan? Bisa kayak gini? Coba dulu yang kayak gini bikin. Ini kelamaan masalah YouTube-nya nih. Nah, 19 menit sudah.